Oke, sahabat-sahabat Komunita, ketemu lagi kita di program Komunita Utama TV. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih optimasi majalah Komunita ya. Kalau kita lihat di Komunita udah masuk ke edisi 33 tahun ke-11 ya, November 2022. Nah, ada satu hal yang kita ingin lihat, bagaimana perkembangan Komunita mulai dari majalah sekarang masuk ke digital. Nah, kali ini saya akan bahas tuntas bagaimana ya pengembangan majalah Komunita sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas. Kalau bicara berbasis kepada cetak, itu hanya untuk terbatas ya dari sisi dimensi tempat, dimensi waktu. Nah, kalau di basis digital tentu keluas. Nah, kali ini saya akan bahas dengan redakturnya, Kang Egi, bagaimana pengembangan majalah Komunita berbasis pada digital. Yuk kita ikutin bahasanya. Nah, untuk menjangkau pembaca daripada majalah Komunita ini, salah satu gebrakan yang dilakukan oleh redaktur di majalah Komunita adalah bagaimana mengoptimasi digitalisasi. Rasanya sih memang wajar, karena tidak bisa lagi kita hanya memanfaatkan versi cetak. Kenapa? Karena target daripada pembaca dari majalah Komunita ini sangat luas, yaitu para akademisi ya ataupun pihak mahasiswa semacam itu, agar dia bisa mendapatkan insight banyak rubrik-rubrik yang sangat relevan dengan kehidupan kampus gitu, sehingga dapat memberikan value. Nah, kali ini kita udah ada dengan Kang Egi ya. Kang Egi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya Kang udah hadir kali ini. Nah, Kang, kita bicara tentang majalah Komunita. Betul. Ya, dan ini kita udah masuk ke edisi 33 tahun ke-11. Betul. Ada perkembangan di mana yang awalnya cetak saja sekarang masuk ke digital. Ya. Ini kalau boleh tahu ini apa rasionalisasi reasonnya apa sih Kang? Jadi kan awalnya kita konvensional ya Pak. Betul, konvensional cetak, ya? dengan cetak majalah Betul. cetak. Lalu kita mulai mencoba untuk mempublish secara online Pak. Oke. Mempublish secara online di komunita.widyatama.ac.id. Oh, itu berbasis web ya? Berbasis web tentunya. Ya, okay. Domain tersebut lalu kita manfaatkan untuk publish dan posting. Di situ juga ada isu utama, ada sesuai yang ada di majalah, ada juga rubrik. Ya? Rubriknya ada semua ya? Ya, ada rubrik-rubrik semua, ada editorial, rubrik utama, opini, insight, inspiring, resensi, buah pikir, ragam, dan lain-lainnya. Gitu. Oke, jadi sahabat-sahabat kalau mau mendapatkan materi atau berita atau tulisan yang berhubungan dengan majalah Komunita, bisa membuka webnya komunita.widyatama.ac.id. Ya. Di situ akan didapatkan berbagai informasi, tulisan, artikel gitu ya, sesuai dengan rubrik yang ada di versi cetak ya Kak. Betul. Jadi kalau boleh dibilang ini versi digital semuanya ya? Semuanya ada. Oke. Nah kan kalau bicara digital, menurut Kang nih, sejauh mana sih dampak gitu ya, apa pentingnya sebuah majalah diangkat ke digital ini? Oh, penting Pak. Jadi gini Pak, semua orang sekarang udah mainnya gadget Pak. Betul. Mainannya udah laptop gitu Ya, Pak. betul. Juga kita mencoba untuk paperless Pak. Oh. Untuk tidak banyak penebangan pohon mungkin ya Pak. Tapi kalau untuk koleksi yang seneng gitu, nah itu juga nggak jadi masalah ya Pak. Artinya dua-duanya jalan ya? Jalan Pak. Jalan. Jadi kalau misalkan secara online kita bisa baca di mana aja, mungkin di kereta api sedang perjalanan, pengen ada wawasan baru lewat HP bisa gitu kan. Oke. Jadi konsepnya sahabat-sahabat, menarik filosofinya adalah ketika terjadi transformasi ya, perubahan daripada gaya hidup orang, mendapatkan informasi, membaca informasi, membaca berita dan selainnya itu, ada sebuah fenomena di mana perkembangan internet yang begitu luas, lalu dukungan gadget, internet itu menjadi reason ya Kang ya? Betul. Oke, jangkauan. Nah, kalau bicara jangkauannya kemana saja Kang target nih? Nah, targetnya awalnya kita hanya pihak kampus, stakeholder dan shareholder ya, tentunya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan malahan jadi umum Pak. Umum, gitu. Jadi bisa kemana aja, bahkan alhamdulillah jangkauannya kita
sampai ada yang beberapa ke luar negeri gitu. Oke, artinya dengan akses seperti ini Dimana aja bisa. digital target audiennya bisa lebih luas ya? Bisa, betul. Lebih luas. Bisa lebih luas. Oke. Nah, ada kendala nggak sih? Ada perubahan signifikan nggak sih antara konvensional cetak ini ke digital? Ada nggak? Perubahannya yaitu di jumlah pembaca. Oke, jumlah pembaca. Jumlah pembacanya kita lebih banyak dan karena kan kita kalau cetak hanya bisa melihat jumlah pembaca dari jumlah cetakan ya. Betul. Kalau ini kita unlimited, jadi bisa berapa orang pun bahkan sebanyak-banyaknya orang bisa membaca majalah ini. Gitu. Nah lalu dari sisi isi ada perubahan nggak sih? Atau langsung diangkat ke ini? Oke. Secara isi itu ada yang kita sortir dulu, kita lihat, kita masukkan gitu. Pilih ya? Ya, kita pilih. Pilih mana yang bagian daripada majalah. Nah, kalau bicara begitu, versinya ini versi diketik ulang, di copy paste atau PDF dimasukkan? Nah, ini copy paste Pak, mungkin copy paste. Tapi saatnya kita untuk memilih mana nih yang rubrik yang paling bagus dan kita memposisikan dulu gitu. Yang mana yang untuk enak dibaca dan yang mana yang ini ini cukup di bawah atau di mana pasti akan ada yang baca gitu. Jadi yang kita harus menyimpan menstrategikan itu. Oke, artinya di sini mulai muncul sahabat-sahabat komunitas bahwa redaktur gitu melihat bahwa ketika diangkat ke digital ini menjadi hal yang sangat strategik untuk ekspandan pilihan-pilihan rubrik ya yang ada di majalah ini dianggap penting karena berhubungan dengan news value ya, kalau dalam kitab media itu news value ya, nilai berita yang ini. Kalau beberapanya di sini kan ada, menurut saya nih ada konsepnya, di sini ada rubrik utama. Itu pasti ada ya? Ada, tetap. Ada ya. Jadi isu utama itu yang wajib mungkin ya. Oke, jadi di situ sahabat-sahabat dibahas bagaimana sih bahasan utama daripada majalah ini. Lalu editorial pasti? Pasti. Oke, jadi editorial ngunci ya. Kita clue-nya di mana. Lalu berita kampus? Berita kampus ada. Ada. Ya, sahabat-sahabat kalau berita kampus ini bicara aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh yayasan, dari rektorat ya. Rektorat juga kegiatan biro-biro terkait ya termasuk kemahasiswaan juga ada di situ ya. Jadi sahabat-sahabat bisa dilihat nih bagaimana aktivitas yang diselenggarakan oleh keluarga besar dalam keluarga besar UID Tama ya gitu, di digital tersebut. Lalu resensi ada? Resensi ada. Ada rubrik komunitas? Rubrik komunitas ada. Ada ya. Best practice? Ada. Nah nggak kalah penting nih yang kita pernah bahas juga di sini, lawatan ada. Lawatan juga ada. Jadi sahabat-sahabat kalau di lawatan sahabat-sahabat bisa lihat bagaimana perjalanan, bagaimana teman-teman redaktur membawa bahasan-bahasan tentang kunjungan wilayah tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Barat. Ragam juga ada ya? Ada. Trend dan Live. Wow, kalau gitu semuanya masuk ada di digital ya? Bahkan ada yang tidak ada di majalah, yang tidak sempat masuk ke majalah itu baik. Sahabat-sahabat komunitas menarik nih ketika Kang Egy membahas bagaimana transformasi ya dari majalah bersifat cetak ke digital dengan alamat komunitas.widyatama.ac.id. Di situ berisikan konten atau isi daripada majalah komunitas, dan insya Allah ini menjadi terobosan ya yang dapat memberikan value buat para pembaca, para stakeholder gitu. Nah, sama-sama kita akan gali lagi selama ini setelah dilakukan digitalisasi bagaimana perkembangannya dan dampaknya. Saya akan bahas lagi di segmen berikutnya. Yuk, jangan kemana-mana. Sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di Utama On TV. Nah, kali ini saya akan dalamin bagaimana sih coverage dan tanggapan daripada pembaca. Karena jelas majalah komunitas ini segmennya adalah bagaimana para pendidik, dosen, mahasiswa, ataupun ya pihak-pihak yang relevan dengan dunia pendidikan perguruan tinggi bisa dapatkan insight. Nah, tadi Kang Egy udah bicara bagaimana mengangkat
majalah yang sifatnya konvensional dalam bentuk cetak dan bentuk digital berbasis web, yaitu komunita.widyatama.ac.id. Nah, pembicaranya juga udah luas, tidak hanya di Widyatama saja atau secara cetak saja, tapi juga bisa dari luar negeri. Betul kan Egy? Betul sekali. Oke. Dari kita kan kalau dulu kan kita kirim email, link-link segala ya. Ya. Nah, itu gimana responnya kan? Nah, sekarang alhamdulillah respon baik. Itu yang membaca dari China, juga dari Malaysia, Europe juga ada, Amerika juga ada. Jadi sahabat-sahabat, karena kita ekosistem dunia pendidikan gitu ya, gitu, bahwa kita Widyatama juga punya kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dalam ataupun luar negeri. Nah, kita biasanya ngirim tuh link-link itu ya via email ya Kang ya, melalui email. Via email gitu. Bagaimana sih update daripada majalah Komunita, khususnya tulisan-tulisan ada di dalamnya, termasuk juga berita-berita tadi yang udah kita bahas juga. Nah, itu kalau secara statistik kumaha Kang? Jadi saya kebetulan saya nggak bawa data. Biasanya saya membawa data angka ininya ya, angka pastinya. Tapi yang kebanyakan itu Malaysia itu banyak. China juga nggak kalah banyak juga sebenarnya. Tapi kalau yang minornya dari Europe sama dari Amerika ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri ya nggak usah ditanya ya Pak. Kalau di Indonesia coverage-nya kemana? Yang sebagian di 27 kabupaten? Selain di Bandung ya Pak, ada Jakarta itu banyak, Tangerang banyak juga, bahkan Palembang Pak. Palembang luar Jawanya, Palembang dan Bali Pak. Emang Bali, Surabaya. Ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat, saya sendiri ngelihat tertarik sih. Saya setiap ada terbit baru, banyak insight yang saya dapatkan di situ. Selain sebagai seorang akademisi, saya juga sebagai seorang wirausaha mendapatkan insight. Kenapa dari buah pikir, tulisan-tulisan atau narasumber yang didatangkan atau ditulis di majalah ini menggambarkan sebuah pengetahuan dan pengalaman baru buat saya gitu. Ya, bagaimana dunia pendidikan menggunakan metaverse gitu, sempat ada tulisan di situ. Lalu pernah juga bagaimana konteksnya akreditasi karena sifatnya adalah standarisasi dari perguruan tinggi, bagaimana aktivitas mahasiswa saat ini. Nah, ini menarik buat sumber menurut saya gitu, para akademisi. Ya, wajar gitu ketika terbit baru ya kan. Banyak yang mencoba untuk mendapatkan insight tulisan dari sini. Nah, Kang Egy, kalau bicara tentang itu kan pasti ada komen dan semacamnya, itu ada nggak sih? Ada difasilitasi juga. Ya, difasilitasi juga komennya. Yang paling berkesan menurut Akang apa ya? Selama komen mereka tuh. Selama ini komen nggak terlalu ini ya. Kebanyakan orang hanya membaca aja sih, belum sampai komen yang wah paling bagus gitu aja. Tanggapan terhadap isi, tanggapan ya paling hanya sekedar bilang oh ya lanjutkan bagus dan sebagainya. Nah, karena kan di dalam digital itu kan perlu interaksi ya, engagement ya. Betul. Engagement. Nah, kalau bicara engagement, apa yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh redaktur untuk melakukan ini? Yang sedang dilakukan adalah pengembangan ya Pak. Pengembangan salah satunya bahasa ya Pak. Bahasa juga kita rubah. Ada bahasa, selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris untuk pengembangan. English versionnya ya ada. Jadi ada artikel yang bahasa Inggrisnya itu untuk kita mencari pangsa yang pembaca di luar negeri tersebut. Tapi tidak semuanya ya, belum semuanya ya? Tidak semuanya. Ya, belum semuanya itu. Hanya isu utama aja lah. Isu utama ya. Editorial sama isu utama mungkin. Ya sahabat-sahabat, ini menarik ya, ketika kita di digital banyak peluang yang bisa kita optimasi. Ya, dari sisi pemanfaatan target audiens gitu, jelas mereka bisa juga dari yang kalangan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai mother tongue-nya ya, bahasa ibunya ya gitu. Lalu tentu kita akan memilih juga bagian-bagian mana yang paling domain ya, untuk bagian-bagian domain di bahasa. Karena kalau bicara tentang bahasa Inggris tentu orang nggak ada paham ya. Nah, Kang, dari sisi tanggapan, kalau dari sisi apa ya istilahnya, tadi ada berita yang di luar majalah. Ya, itu
Nah, itu karena memang porsinya belum di majalah atau gimana? Eh, Satu mungkin majalah ada batasannya ya Pak, Ya, betul. ada batasannya halaman. Lalu yang kedua adalah ini mungkin bagus untuk diangkat, tapi kita belum sempat masukkan ke sini atau betul. ada waktu yang kita belum kesampaian ke sini Betul, mungkin betul, ya. betul. Jadi tapi harus segera ini, kalau enggak kan menurut waktunya gitu. Betul. Jadi kita masukkan secara online gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat ini majalah terbitnya sekitar 3 bulan. Ya, setiap 3 bulan. Betul, jadi ada constraint dari sisi waktu dan memfasilitasi hal-hal yang menurut kita penting ya, redaktur penting, maka dinaikkan ke digital. Nah, ini jadi menarik juga gitu ketika kita melakukan pembuatan daripada komunita.widyatama.ac.id nih, betul ya gitu, dan update informasi atau tulisan pun bisa naik di digital ini sehingga audiens juga masih bisa menikmati ya tulisan, pemikiran yang bisa bermanfaat buat mereka kayak gitu. Nah, Kang, kalau bicara tentang optimasinya nih sekarang, optimasi itu kan tadi menggunakan email ya. Email itu targetnya kemana saja itu email itu? Awalnya kita hanya untuk ke universitas-universitas ya, karena ini di dunia pendidikan ya kebetulan. Dunia pendidikan kita ke universitas-universitas yang di luar negeri, tapi entah kenapa juga mungkin ya sebanyak itu nggak menolak untuk bukan ke ini aja, bukan pendidikan aja, mungkin umum di China, umum di Malaysia mungkin juga membacanya. Responnya juga gitu. ya. Oke, jadi malah meluas jadinya ya. Betul. Oke, nah sahabat-sahabat dapat insight ya bahwa keberadaan versi digital daripada majalah Komunita ini memberikan value ya buat majalah Komunita, sehingga pembacanya bisa lebih luas lagi, tidak hanya kalangan kampus hanya berbasis cetak, tapi juga sudah berbasis digital. Dan ini tanggapan yang disampaikan Kak Egy menggambarkan bahwa responnya positif dan coveragenya tidak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri, dan ini menjadi bagi saya awal untuk optimasi yang nanti bisa kita optimasikan ke depan sehingga majalah ini akan lebih. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana rencana ke depan, karena saya dapat bocoran bahwa majalah ini akan optimasi juga di ke sosial medianya, karena ini penting sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk selanjutnya kita lihat dulu, tunggu nanti di sesi selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat, kembali lagi kita di bahasan Komunita On TV ya, dengan rubrik bagaimana sih kita mendigitalisasi majalah Komunita ini. Nah, tadi kita udah bahas bagaimana sih Komunita berbasis web, lalu responnya seperti apa. Nah, saya mau bahas lebih tajam lagi nih, pengembangan ke depan seperti apa ya, gitu ya. Lagi saya dapat bocoran juga tadi bahas sebelum kita on air bahwa majalah ini akan diangkat versi iMac ya. Iya. iMac. Jadi kalau saya juga punya, kan itu bisa menggunakan beberapa aplikasi ya. Betul. Ya, saya bisa buka, tadi malam pun saya juga buka iMac dari teman saya, menarik ya, kayak buka banget gitu ya. Buka, klik langsung buka. Itu memang seperti itu ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kita menyediakan QR code. QR code juga linknya, beserta linknya. Jadi scan QR code-nya atau klik linknya, nanti langsung masuk ke magazinnya. Nah, itu berbasis web atau apa sih? Itu berbasis web. Web juga. Ya, web tapi juga. Ininya desainnya seperti majalah. Jadi gitu ya, kita mempermudah sama seperti apa yang di majalahnya. Tinggal dibaca saja, tinggal enak. Apalagi kalau pakai tablet itu paling enak dibacanya, pakai magazinnya itu. Betul. Jadi ketajaman dan fotonya tidak berbeda ya? Tidak berbeda. Kualitas sama. Oke. Nah, kira-kira itu tuh pengembangannya kenapa itu sampai ke sana? Karena menarik dah. Mungkin kan karena orang pengen lihat sih sebenarnya fisiknya seperti apa. Tapi kita pengen lihat secara dengan device yang kita punya gitu, di mana aja dan kapan aja gitu. Seperti ngebuka seperti ya. Ya. Jadi saatnya ini tinggal layar sentuh, tinggal scroll. Nah, itu udah masuk, udah jalan. Sudah berjalan itu. Oke. Sama-sama ini menarik ya.
Dan saya juga baru dikasih bocoran sama beliau ya gitu, bahwa kita ada versi iMac-nya gitu. Kenapa? Kalau versi iMac itu tentu lebih memudahkan pembaca karena dia mendapatkan langsung feeling. Tapi kalau berbasis web kan kita bikinnya per kategori-kategori ya. Ya, kalau per artikel gitu ya. kategori. Nanti seperti buka web seperti biasanya. Tapi kalau udah iMac di situ modelnya, desainnya ya, versinya versi seperti kita buka majalah. Nah, Kang, ini kan membuat menarik nih. Ya. Kalau alamatnya apa sama? Sama di komunitas.widyatama.ac.id. Sama ya. Nah, nanti ada bagian magazine, diklik di situ. Okay. Nah, yang seperti Bapak sampaikan tadi kita disebarkan melalui email. Nah, di dalam email pun di situ kita menyantumkan e-magazine-nya, alamat e-magazine-nya, linknya, juga barcode-nya. Jadi mungkin barcode tersebut mereka ngeprint di ini, ada orang yang lihat juga, di scan lagi gitu. Scan-nya tinggal. Jadi akhirnya orang-orang ikut membaca. Jadi semakin spreading-nya makin luas ya. Sehingga semakin memudahkan orang untuk membacanya, semakin memudahkan untuk orang mendapatkan insight dari majalah ini ya. Nah, Kang, ini kan bicaranya ada secara webnya sudah, iMac-nya sudah, lalu coverage sudah. Nah, kita kan terus melakukan inovasi nih. Ya, karena juga ada pengembangan untuk sosial media ya. Ya, kita akan mengembangkan sosial medianya, terutama di Instagramnya yang lagi rame ya. Nah, itu kita akan kita akan boost terus bagian reelsnya, juga postingannya. Syukur-syukur juga nanti bukan hanya itu, magazine-nya juga kita sedang pengembangan supaya lebih soft lagi, Pak. Bukannya jadi seakan-akan seperti majalah beneran, tapi secara digital. Jadi itu sedang pengembangan. Jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa terjadi lah ke itu. Ya, kalau bicara sosial media tentu ini nggak bisa lepas ya kan? Betul, itu. Karena secara konten as a product udah selesai. Lalu secara model dari web printed, web based, lalu iMac sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kan kita hanya pengembangan saja. Versi 1, 2, 3 lah semacam itu ya gitu. Nah, tentu yang lebih utama sejauh mana masyarakat atau target audience bisa mendapatkan informasi ke sini. Nah, maka di pemanfaatan sosial media jadi penting ya? Ya, sangatlah penting. Oke. Jadi kalau ini alamat IG segala udah di komunitas. Di komunitas ya? Komunitas aja. Komunitas nanti keluar ada. Silakan follow IG. Follow IG komunitas. IG komunitas. Dan insya Allah kan kita juga Komunitas On TV ini juga sebuah improvisasi ya. Inovasi yang dilakukan ini kolaborasi dengan Utama TV, di mana kita bikin program Komunitas On Utama TV. Di sini juga dibahas versi tertulisnya. Jadi inilah yang saya rasakan konsep konvergensi media menjadi penting. Ya, di situ ada dari sisi online-nya, ada sisi offline-nya, ada iMac-nya juga. Nah, ini sehingga orang makin termudahkan gitu untuk mendapatkan informasi. Semuanya ada. Nah, gitu. Nah, Kang, ini nggak kerasa nih waktu kita juga udah hampir ini ya. Kira-kira ke depan harapan Kang Egy apa nih? Dengan Kang Egy kan kalau bilang Kang Egy ini belakang dapur sebenarnya. Belakang layar istilahnya, di dapur, belakang layar gitu. Nah, apa harapannya dengan pengembangan ini ke depan seperti apa? Kalau saya secara digital ya Pak, pertama secara digital semakin canggih lagi gitu, semakin on digital gitu, jadi benar-benar semakin maju digitalnya juga. Kalau secara komunitasnya konsistensinya karena ini udah tulangnya segala macam akarnya udah pakem banget gitu, udah kuat gitu. Ya, sekarang ya saya tinggal melanjutkan di bagian digitalnya. Ya, ini udah edisi 33 loh. Ya, edisi 33. Udah berapa tahun ini dari 2011 ya? 11 tahun nah gitu. Jadi ini terima kasih Kang Egy ya gitu. Jadi sahabat-sahabat komunitas menarik ya. Sekarang ini bagaimana transformasi dari majalah printed gitu ya, cetak, karena mau memanfaatkan digital, berbasis webnya dulu, juga ada iMac-nya. Tadi kita dapat banyak insight bahwa keberadaan majalah komunitas ini diharapkan bisa memberikan manfaat buat banyak orang lain, karena bagian daripada
Yayasan Widyatama, Universitas Widyatama ya dalam menyebarkan informasi dalam kerangka untuk meningkatkan atau memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah dengan dukungan digital, spreadingnya makin luas, ininya ya, penerima manfaatnya makin luas. Semoga ini akan menjadi bagian daripada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Kang Gigi atas kehadirannya diskusi pagi ini, sahabat-sahabat. Saya berharap diskusi ini akan memberikan manfaat buat sahabat-sahabat. Meskipun Kang Gigi di belakang layar, tapi efeknya luar biasa. Ini memang segmen yang kita angkat bagaimana optimasi digital untuk masyarakat muda. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Silakan dilihat di YouTube channel Utama TV ya. Kita di situ banyak hal-hal berhubungan Komunitas Utama TV dan banyak kegiatan kita lainnya. Saya berharap ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.